Apakah benar dia dituntut 4 tahun penjara? Apakah benar dia sudah di-ban dan tidak boleh lagi memasuki Jepang? Mari kita bahas lebih lanjut. Buat kalian yang lupa, Johnny Somali ini adalah streamer Amerika yang berkunjung ke Jepang untuk ngerusuhin Jepang. Dia menggunakan platform yang isinya adalah orang-orang yang udah di-ban dari Twitch. Mereka nggak bisa nge-live stream di Twitch lagi, jadi mereka pindahnya kemana? Ya ke platform ini, yaitu Kick. Well, nggak semua sih, tapi banyak banget yang di-ban ke Twitch itu pindahnya ke Kick. Ya gue tahu Twitch moderatornya juga suka aneh, tapi there is a reason kenapa orang-orang itu sampai di-ban. Jadi Johnny Somali ini emang terkenal rusuh dan suka bikin perkara. Dia 2 kali ke Jepang dan 2 kali ngerusuh. Dan dia sempat loh 1 kali ke Bali, dan gue masih belum dapat berita dia ngapain aja di Bali. Jadi silakan teman-teman yang mungkin udah tahu dia ngapain di Bali komen di bawah. Jadi dia tuh udah 2 kali ketangkep. Pertama itu ketangkep gara-gara kunjungan pertamanya, terus dia tuh kayak di nggak tahu ya apa dideportasi, apa disuruh keluar atau loros atau diampunkan, itu masih nggak jelas. Tapi yang kedua kalinya ini beritanya jelas banget. Dia ditangkep karena ngerusuh lagi di Jepang, dan dia sekarang sudah masuk pengadilan. Sebelumnya ini ada simpang siur informasi yang kata orang di Twitter, ya namanya X, gue sekarang manggilnya bodo amat, Twitter aja lah. Ada akun centang biru yang bilang kalau misalnya Johnny Somali ini udah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di Jepang. Seperti yang gue bilang, Twitter itu semenjak centang birunya itu bisa dibeli, Twitter itu sekarang udah jadi kayak pusat misinformasi yang ternyata bener itu misinformasi. Nggak ada keterangan jelas, nggak ada keluar statement dari official bahwa Johnny Somali sudah dijatuhkan 5 tahun penjara. Jadi hal tersebut bisa dipastikan hoax. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya terjadi sama Johnny Somali setelah dia ditangkap. Ini gue dapat beritanya dari The Japan Times. Japanese prosecutor have demanded an American known for streaming provocative video pay fine of 200,000 yen for allegedly streaming a video while playing loud music at a restaurant in Osaka earlier this year. Buat kalian yang lupa, ini klipnya. I'm gonna eat somewhere else. I'm sorry. Jadi yang udah keluar statementnya itu adalah jaksa penuntut umum itu minta si Johnny Somali itu bayar denda 200.000 yen. Atau kalau dirupiahkan, yen itu tinggal tambah 02, kira-kira 20 juta rupiah. Ismail Ramsey Khalid, itu nama aslinya ternyata. 24 tahun, known as Johnny Somali on YouTube, said during the first hearing in his trial Tuesday at the Osaka District Court that he regarded shooting a video at Gyudon restaurant. I'm sorry, I promise I will never take a video again, he said as the court play on a 1-minute video he had streamed. Jadi tuh di pengadilan dia bilang dia menyesal, dia udah ngeplay video kencang-kencang ngeganggu orang di restoran. Ya iyalah udah nyesel, orang lu udah ketangkep, coba nggak ketangkep. Apa lu nyesel? Khalid admit to shooting a video but a claim that the music was play automatically. Jadi dia bilang katanya kalau dia emang syuting video di situ, tapi musik keras-kerasnya itu ke-play otomatis. Jadi kayak dapat media share dari penonton, terus jadi keputer otomatis. Gue nggak tahu which one yang bener karena gue juga nggak jelas streamingnya gitu. Apakah beneran donasi ke-play videonya atau gimana? Kalau kalian udah lihat streamingnya secara jelas, silahkan komen di bawah. Tapi ya dari kelakuan dia ini mah biar dimaafin aja. Prosecutor argue that the defendant action was to fulfill his desire for public recognition and there was no room for leniency. Intinya penuntut nggak percaya kalau itu keputar otomatis. Apapun itu ya lu lakuin demi direcognize sama lu punya audience gitu, biar audience lu ngeliat kegilaan lu dan lu happy gitu, dikasih love, dikasih like, dikasih donasi. Jadi menurut penuntut no room for leniency, tidak ada ruang untuk pengampunan atau belas kasihan. He was arrested in September for a separate incident in which he allegedly broke into a construction site in Osaka. According to a video footage, Khalid wore a mask and repeatedly shouted Fukushima to construction workers who argue him to leave the site. He was not indicated in that case. Terus dari website berita lain yaitu Dexerto, charges for allegedly trespassing on the construction site were dropped. Jadi kasus yang dimana dia masuk ke tempat orang kerja terus teriak-teriak Fukushima Fukushima. You got yourself into a big mistake. Itu ternyata di-drop, bukan dijatuhkan apa ya, bukan dihilangkan, kayaknya nggak masuk gitu ke pengadilan. Johnny Somali also expressed a desire to return to Japan in the future, but so far, it's not known if he will be allowed back in the country. The verdict is expected to be handed down on January 10, 2024. Jadi katanya Johnny Somali masih mau berkunjung ke Jepang, masih mau balik lagi ke Jepang, dan dia janji katanya nggak bakal ngelakuin kelakuannya yang udah terjadi gitu, kekacauannya, kerusuhannya nanti di Jepang lagi kalau dia diampuni
dan diperbolehkan lagi untuk masuk Jepang. Tapi itu semua jawabannya nanti ketika pengadilannya selesai dan mau ngambil keputusan di Januari 2024. Sebenarnya masih ada satu kasus lagi sih, ini belum clear ya masuk pengadilan apa enggak, yaitu kasus yang dimana dia teriak Hiroshima Nagasaki di kereta. You know Hiroshima, Nagasaki. You know why you do this? Pearl Harbor. Dan berisik muter lagu di kereta. Jadi ya itulah dia update dari Johnny Somali, streamer yang rusuh di Jepang, yang sangat diidolakan banyak bocil, karena bocil-bocil culun itu nggak bisa rusuh, karena kalau rusuh dimarahin ya, dicubit atau bahkan sampai digampar sama mamanya ya. By the way, jangan gampar anak kalian. Sehingga dia seneng gitu ngeliat panutannya gitu yang mukanya sengak gitu, bisa ngerusuh gitu, bisa bandel, bisa ngerusuh gitu, kayak akhirnya kita ngeliat ada orang dewasa ngerusuh, dimana kita nggak bisa ngerusuh, ayo kita support dia gitu ya. Jadi ya buat para fans Johnny Somali, mampus. Dan buat Johnny Somali, mampus. Dan buat Jepang, turut berduka cita, dan mohon banget jangan tutup negara Anda buat konten kreator atau streamer kayak saya, karena tahun depan saya kesana. Dan jangan sampai gua kalau bikin konten atau streaming di sana sebagai gaijin malah membuat orang-orang nggak nyaman, padahal gua tidak mau membuat orang-orang tidak nyaman. Johnny Somali. Sumpah gue kesel banget ya kalau misalnya tahun depan gue ke Jepang dan terjadi sebuah aneh-anehan hanya karena gue gaijin dan gue melakukan bikin konten, syuting atau streaming. Padahal gue udah sesopan mungkin, seenggak norak mungkin, nggak serusuh dia. Ya kayak orang-orang Indonesia ke Jepang pada umumnya lah ya, biasa aja gitu, nggak setolol dan serusuh dia. Masa gue ke Jepang cuman mampir makan ramen terus pulang? Tentulah saya mau membuat konten dan streaming di sana tanpa harus mengganggu, merusak atau melawan norma-norma yang berlaku di Jepang, apalagi hukum-hukum yang berlaku di Jepang. Itulah dia update terbaru dari Johnny Somali. Kalau menurut kalian denda 20 juta itu udah cukup atau kurang lah? Ya kalau gue sih kurang ya. Aduh gimana ya, kita nggak boleh ngejudge orang dari muka ya, kita ngejudge orang dari kelakuan. Tapi kebetulan kelakuan sama mukanya match gitu. Ya orang tambeng tengil kayak dia mah ya tetap dihukum sesuai hukum yang berlaku, sesuai kebijaksanaan yang berlaku, bukan karena tampang dia yang ngeselin sih, itu yang pasti. Tapi tampang lu ngeselin anjir. Kalau kalian suka sama pembahasan dan konten kayak gini, kalian bisa support gue biar gue bisa bikin konten kayak gini terus dengan sesimpel ngeklik tombol merah bertuliskan subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa beli merch gue di bit.ly/tokocs. Yes, kalian tinggal ketik di browser kalian bit.ly/tokocs atau klik linknya di deskripsi di bawah, sehingga kalian bisa diarahkan ke toko jualan online dan kalian bisa pilih merch gue yang kalian mau. Thank you kalau kalian udah support gue secara langsung. Update kehidupan apa ya? Itu gue mau ke Jepang. Terus baca berita ini jadi kayak awas aja nih. Semoga rencana gue ke Jepang tahun depan aman ya. Komen di bawah kira-kira gue mesti kemana ke Jepang tuh. Bingung gue. Seriously gue ke Jepang bingung mau kemana. Oh ya, gue udah mulai makin sehat. Gue udah mulai nge-gym lagi. Let's go gym bros. Look at this big boy. Let's go, Wibugar. Sekian seputar internet untuk hari ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Nagasaki Hiroshima, ketangkep nangis.